Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan tamu kita, Bang Yunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yunadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sigit. Kaifahal? Alhamdulillah baik, Bang Yunadi. Sehat ya? Alhamdulillah. Gini Bang Yunadi, Ya, kali ini kita ingin berbincang-bincang tentang pendiri atau muasis daripada gerakan Islam Jamaah ini, yaitu Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah. Nah, sepengetahuan Bang Yunadi ini, kira-kira seperti apa sih sosok dari Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah ini? oh ya, Pak Nur Hasan Al Ubaidah Lubis. Gitu. Jadi gini pemirsa, Islam Jamaah ini punya founding father atau pendiri seperti halnya NU punya siapa? Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah punya Ahmad Dahlan. Nah, Islam Jamaah ini juga punya founding father juga, namanya Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah Lubis, gitu ya. Sebenarnya beliau itu kelahiran ke 1908, wafatnya 1982. Jadi ketika beliau wafat, ketika beliau berdakwah, ketika beliau merintis jamaah ini, memang saya tidak terlibat secara fisik. Jadi saya dengar berupa legenda, karena saya hidup di lingkungan Islam Jamaah, ngaji di situ, dari kecil di situ, mondok juga di situ. Saya mondok udah berapa pondok di Islam Jamaah, bermacam-macam pondok pesantren saya ikut. Jadi saya mengikuti folklore atau obrolan warung kopinya, gitu. Ngomong sebelum dilanjutkan, kira-kira Bang Yunadi ini pernah mondok di mana saja, Bang? Saya pernah mondok di yang terdekat dengan rumah saya, pondok pesantren Minhajul Rosyidin di daerah Pondok Gede. Terus kedua yang pondok-pondok mini di Jakarta Selatan, di Pasar Minggu. Terus di pondok pesantren Kerawang, di pondok pesantren Hadis Besar Purworejo, di pondok pesantren Hadis Besar di Jogja itu saya lupa tuh namanya. Mulyo Abadi Mulungan. Di situ. Nah, di situ kan saya di situ bergaul dengan mereka, di mana di dalam percakapan warung kopi kami itu betapa sosok Nur Hasan Al Ubaidah itu difigurkan sosok yang sangat alim luar biasa. Beliau katanya sampai hafal 49 hadis, sanat-sanatnya, matan-matannya. Tapi kalau misalnya 49 hadis. 49 hadis itu 49 hadis atau 49 kitab hadis sebenarnya, Bang Yunadi? Kalau yang saya dengar dari para penceramah, guru-guru itu kitab. Kalau 49 hadis belaka itu bukan sesuatu yang amazing. Karena anak-anak SDIT, anak saya SDIT juga menghafalkan arba'in. 40 hadis. Itu anak-anak SDIT mah biasa banget. Tapi ini 49 kitab. Walaupun kita nggak tahu kitab itu apa aja, yang mahfum di kalangan kita adalah 6 kitab besar: Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah,
satu lagi apa ya? Nasai. Nasai. Itu yang mafhum di kalangan kita. Yang ada pun sisanya 43 hadis itu nggak tahu tuh apa. Pokoknya dimitoskan demikian. Di PHP ya kalau gitu ya. Iya. Kita sampai sekarang kalau masih gitu challenge ulama-ulama Islam jamaah, sok sebutkan kamu 49 hadis itu apa aja. Nggak ada yang bisa jawab. Karena memang sebagian besar di Islam jamaah ini informasi itu bersifat mitos, legenda, yang dibicarakan mulut ke mulut, yang bisa dikatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara arsip, secara dokumen, secara metodologi sejarah. Jadi semua memang berlaku ya dari obrolan-obrolan, jadi sifatnya memang legenda. Begitu juga Bapak Haji Nur Hasan itu legenda, selain ilmunya sundul langit lah, sehingga kita melihat Pak Nur Hasan itu begitu sosok yang wah sakti, hebat, seperti itu. Beliau juga digambarkan punya kesaktian-kesaktian mistis, seperti misalkan ada buah kelapa jatuh dari pohon kelapa, Pak Nur Hasan berdoa, buah kelapa itu bisa kembali lagi ke batangnya itu. Itu kita sangat percaya. Waktu itu sebelum adanya keterbukaan informasi, sebelum adanya kedewasaan berpikir, itu kita sangat percaya. Itu sosoknya adalah sangat sentral dalam kehidupan kami, karena kami merasa sebab karena beliaulah kita dapat hidayah. Itu digembar-gemborkan dalam percakapan-percakapan di lingkungan kita, seperti tanpa beliau ada di Indonesia, tanpa beliau pulang dari Mekah ke Indonesia, kita ini ada di alam kegelapan. Lawannya hidayah lah, kegelapan. Kita di alam kekafiran. Jadi begitu besarnya kultus Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah ini. Begitu kira-kira yang saya dengar. Ini menarik nih, sangat menarik ya, karena mungkin zaman itu memang masih orang banyak percaya kepada hal yang seperti itu. Tapi mungkin kita mundur sedikit ke belakang, kira-kira sebenarnya latar belakang pendidikan agama Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah ini sebenarnya bagaimana, Bang Junadi? Saya akan jawab sejauh literatur yang saya baca ya Mas ya, dan dari info-info guru-guru pesantren saya. Jadi kalau di kitab mereka punya kitab namanya Kitab Cai, Cinta Alam Indonesia. Terkadang di dalam kitab itu juga diceritakan sejarah Bapak Haji Nur Hasan Al Ubaidah. Jadi waktu kecilnya diceritakan beliau itu ya jago silat, jago bela diri. Pada mungkin tahun 1920 diceritakan Bapak Haji Nur Hasan, sorry saya terlalu cepat. Sebelumnya Pak Nur Hasan itu memang pernah mondok-mondok di pesantren-pesantren tradisional yang memang sudah lazim di daerah Jawa Timur. Beliau juga pernah mondok juga di Madura. Oleh ada suatu kiai namanya Al Ubaidah, mungkin nama Al Ubaidah itulah yang sekarang dilekatkan dengan nama Nur Hasan Al Ubaidah. Nama gurunya waktu di Madura begitu ya? Madura begitu. Ya tahun-tahun itu mungkin tahun-tahun 19 sebelum 1920 itu ya memang itu ya mungkin waktu itu di tanah Jawa memang sudah banyak pesantren tradisional yang ya mungkin dipelopori oleh NU dan Muhammadiyah gitu ya. Beliau ya seorang tholib yang lazim lah biasa gitu. Sampai suatu saat beliau mendapatkan kesempatan untuk pergi ke tanah suci Mekah. Itu mungkin tahun 1930 Mas. Tahun 1930. Nah, beliau itu juga diceritakan dalam
kitab sejarahnya Islam Jamaah, berguru kepada Syekh Umar Hamdan, gitu kan, itu nama besar dulu di Masjidil Haram. Berarti sebenarnya ini ya, artinya guru-gurunya sebenarnya guru-guru yang muktabar, orang yang terkenal, termasyhur gitu ya, Iya, ilmuannya iya, gitu ya. Beliau itu iya. ketika belajar di Mekah mungkin ya. Itu kira-kira mungkin tahun-tahun berapa itu dia mulai belajar menuntut ilmu ke Mekah itu? Tahun 1930. 1930. Karena ya dalam sejarah-sejarah di literatur mereka, Pak Nur Hasan itu bertolabul ilmunya ke Mekah itu selama 10 tahun. Tahun 1941 Pak Nur Hasan pulang ke Indonesia karena terjadi Perang Dunia Kedua, pecah kan di daerah Mesir itu kan, udah Jenderal Rommel tuh perang di Mesir, mungkin sebentar lagi masuk Saudi gitu kan, mungkin takut atau apa, akhirnya seluruh warga negara Indonesia diharuskan pulang, termasuk Pak Nur Hasan. Gitu. Jadi track record keilmuannya itu pesantren tradisional biasa. Lalu ada tonggak tahun 1930 ke Tanah Suci Mekah, berguru ke sebuah ma'had atau pesantren yang namanya Darul Hadis. Di bawah bimbingan Syekh Umar Hamdan. Kalau Syekh Umar Hamdan itu punya nama besar ya, sampai di dunia Islam waktu itu, di dunia Masjidil Haram waktu itu. Sama mungkin sekarang dengan Masyaikh kibar di Saudi Arabia yang sekarang yang muktabar itu Syekh Fauzan, begitu, Syekh Al-Albani mungkin ya, begitu, yang nama itu nama besar. Jadi sebenarnya bukan suatu rahasia, maksudnya itu bisa di track gitu ke sana, ke Darul Haram, apa betul Pak Nur Hasan itu mencari ilmu di sana, gitu. Walaupun di kelanjutannya itu akhirnya banyak orang yang menginvestigasi klaim-klaim atau cerita-cerita kultus dari Pak Nur Hasan. Misalkan Pak Nur Hasan mencari ilmu 10 tahun di sana. Kita bisa cek langsung ke Darul Hadis di sana, apa betul Syekh Umar Hamdan punya murid bernama Nur Hasan Al-Ubaidah. Ternyata kalau kita cek nama Pak Nur Hasan itu tidak ada. Kan kita harus memecahkan masalah ini secara scientific method, bisa dibuktikan. Kita nggak mau lagi dengan kultus-kultus bawang merah bawang putih, dongeng-dongeng seperti itu. Semuanya harus diverifikasi secara saintifik. Ada catatan-catatannya, ada data-datanya. Kalau kita menggunakan pendekatan itu, maka klaim-klaim Pak Nur Hasan menjadi nihil. Sebab apa? Kita nggak menemukan jejak sejarah itu di Darul Hadis, di Masaih-Masaih lainnya kita nggak menemukan nama Pak Nur Hasan. Bisa jadi Pak Nur Hasan memang pergi ke sana, cuma menjadi tolib yang sifatnya mustami. Kan banyak tuh Mas, saya waktu di Masjidil Haram tuh ya, di Masjidil Haram itu banyak halakoh-halakoh. Walaupun kita bukan murid ofisial atau resmi, kita boleh duduk di situ dengerin. Tapi kita bukan murid resmi yang terdaftar. Bisa jadi kita Pak Nur Hasan mungkin seperti itu, berguru mustamin, unofficial sifatnya mungkin. Jadi sehingga namanya tidak tercatat. Begitu. Nah, jadi begitu yang saya simpulkan dari track record keilmuan Pak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Ini menarik sekali ya. Kalau kemudian betul bahwa beliau itu belajar di sana katakanlah selama 10 tahun ya, kemudian banyak bergaul dengan para ulama di sana gitu ya. Kalaupun ketika pulang sekarang, ketika saat itu pulang ke Indonesia, kemudian mungkin ijazahnya itu tidak tertemukan, tidak bisa kita lihat secara fisiknya, bagaimana dengan jejak-jejak pemikiran atau ajaran-ajaran yang kira-kira
beliau pelajari pada saat beliau belajar di Mekah itu. Apakah jejak-jejak pemikiran ulama atau para masyayikh di Arab Saudi saat itu beliau ajarkan di dalam katakanlah gerakan Islam Jamaah yang beliau rintis ini, Bang Yunadi. Baik. Jadi memang kan Pak Nur Hasan kan punya beberapa ideologi. Salah satunya menganggap keamiran itu adalah sentral atau rukun keislaman seseorang. Jadi konsep utama beliau Pak Nur Hasan adalah berbaiat. Berbaiat itu merupakan usuluddin Pak Nur Hasan. Tanpa berbaiat kepada seorang amir, maka Islamnya itu kan tidak sah seseorang. Artinya seseorang itu harus berbaiat dulu. Kita harus trace nih, Pak Nur Hasan dapat ide ini dari mana? Langkah yang paling logis adalah kita trace ke Masjidil Haram. Kita kejar murid-muridnya yang diklaim itu adalah gurunya Pak Nur Hasan. Tapi nyatanya itu yang kita terima dari berusaha menyelidiki, itu Guru Pak Nur Hasan tidak mengajarkan hal itu. Bahkan guru Pak Nur Hasan justru mendinai, mengatakan hadza dajjal. Jadi itu bukan ajaran yang diajarkan di Mekah Madinah pada tahun 1940. Siapa itu yang mengatakan Pak Nur Hasan hadza dajjal itu? Itu Syekh Al-Jazairi. Syekh Al-Jazairi juga pada masanya kibarul ulama di sana. Itu kan itu diverifikasi oleh Bapak Bambang Irawan. Bambang Irawan itu adalah ajudan pribadinya Pak Nur Hasan. Ada satu titik ketika Pak Bambang Irawan ke Mekah, dia ingin memverifikasi ajaran guru yang begitu dijunjungnya, yaitu Pak Nur Hasan. Bertanyalah beliau kepada masyayikh yang ada di Masjidil Haram. Diceritakan semua ajaran-ajaran Pak Nur Hasan. Masyayikh ini menjawab, saya pernah dengar ajaran ini ada di Indonesia. Begitu. Ternyata kayaknya yang kamu ucapkan ke saya itulah ajaran yang saya dengar. Hadza dajjal. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi itu tidak punya kesimpulan bahwa ini adalah ajaran yang didapatkan di Masjidil Haram. Bahkan sekarang di Masjidil Haram punya Universitas Madinah bahkan punya karya tesis salah satu mahasiswanya yang bernama Ustadz Abdullah Roy ketika meraih gelar doktoral. Yang tesisnya itu adalah membantah ajaran Islam Jamaah. Gitu. Yang saya tahu ajaran imamahnya Pak Nur Hasan Al-Ubaidah ini adalah dari Bapak Wali Al-Fatah. Malah justru dari Wali Al-Fatah ya. Ketika Pak Nur Hasan dari Wali Al-Fatah mengenai konsep imamahnya. Pak Nur Hasan dari tahun 1941 kan diberitakan pulang. Kalau dari literatur yang saya baca, dari tahun 1941 sampai tahun 1950 itu Pak Nur Hasan guru ngaji biasa. Baru ketika tahun 1953 di Jakarta ada seorang ulama juga namanya Wali Al-Fatah. Beliau menyelenggarakan sebuah jamaah yang bernama Jamaah Muslimin atau Jamaah Hizbullah. Pak Wali Al-Fatah mendengar di Jawa Timur ada ulama yang waktu itu Pak Nur Hasan rupanya udah terkenal nih. Tahun 1953 sehingga namanya didengar oleh Pak Wali Al-Fatah. Wah, ada ulama besar di Jawa Timur sana yang bisa aku sinergikan dengan cita-citaku membangun sebuah kekhilafahan, miniatur kekhilafahan. Pak Nur Hasan kemudian bertemulah ke Jakarta dengan Pak Wali Al-Fatah. Di situ terjadi diskusi. Pak Wali Al-Fatah punya misi dan visi untuk menyelenggarakan sebuah kekhalifahan. Jadi Pak Wali Al-Fatah itu dari sisi
politiknya Pak Nur Hasan itu dari sisi agamanya lah. Jadi ini semacam dua serangkai, Mm-mm. Pak Nur Hasan dan Pak Wali Al-Fatah. Mm-mm. Sebelum berkenalan dengan Pak Wali Al-Fatah, Pak Mm-mm. Nur Hasan tuh bisa dikatakan nggak punya konsep itu, Mm. nggak punya konsep imamah wal jamaah. Iya. Iya, saya pernah datang ke seorang yang pernah ngaji di Jamaah Wali Al-Fatah, Mm-mm. membawa buku-bukunya. Mm-mm. Itu buku-buku Jamaah Muslimin itu sama plek dengan konsep-konsep Islam jamaah. Mm. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mm-mm. Jadi kita nggak menuduh nihil kosong belaka, tapi kita ada bukti bahwa ini ada korelasinya dengan Pak Wali Al-Fatah. Mm. Begitu. Justru jadi saya simpulkan lagi, Mm-mm. ajaran Pak Nur Hasan mengenal takfirinya tidak didapatkan dari ajaran-ajaran gurunya yang di Mekah Madinah, Mm-mm. tetapi itu bersinggungan dengan ajarannya Pak Wali Al-Fatah. Mm. Namun yang saya dengar lagi, Pak Wali Al-Fatah itu hanya punya konsep kekhalifahan, Mm-mm. tapi nggak sampai juga dia punya pemikiran di luar baiat. Pak Wali Al-Fatah itu menunjuk hidung, setiap orang tuh jadi kafir. Ini namanya takfir muayyan, Mm-mm. takfir tunjuk hidung. Mm-mm. Begitu. Jadi ajaran takfirnya mungkin ini orisinal Pak Nur Hasan. Kalau saya lihat, atau ini adalah kecelakaan linguistik dan kecelakaan Usuluddin. Mm-mm. Saya punya buku dasar mereka namanya 7 fakta sahnya keberhasilan jamaah. Saya punya buku menunda baiat, merugikan diri sendiri. Itu banyak kecelakaan interpretasi hadis. Mereka selalu menggembar-gemborkan kami Quran hadis. Kalau kamu menyalahkan kami, berarti kamu menyalahkan Quran hadis dong. Bukan begitu. Qurannya betul, hadisnya betul. Kita verifikasi lagi sanadnya sahih. Yang bermasalah adalah interpretasinya. Jadi semenjak 1960 itu memang semenjak embrionya jamaah ini dibentuk secara resmi beat resmi itu tahun 1962. 1941 itu beat apa ya? Beat dongeng bagi saya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau beat tahun 1962 saya punya dokumennya. Saya punya dokumen-dokumennya bahwa memang beat ofisial resmi itu tahun 1962 di Gading Mangu, Jombang, Jawa Timur. Nah itu saya lihat literaturnya memang udah mengalami salah misinterpretasi dalam hadis-hadis itu. Yang kalau dibaca oleh para masyayikh atau asatis mungkin mereka malu. Kenapa sesuatu yang basic ini kok diinterpretasi keliru seperti ini, padahal kan beliau kan distigmakan ulama besar gitu. Nah, seharusnya nggak boleh terjadi misinterpretasi seperti ini kalau menurut saya sebetulnya. Jadi demikian Mas Sigit. Dari keilmuan Bapak Nur Hasan, walaupun saya tetap menghormati beliau, tapi ada beberapa hadis khususnya masalah jamaah wal imamah. Contoh, mereka punya dalil yang apa tuh Mas? La Islamu la islama illa bil jamaah gitu kan, wala jamaah illa bit ta'ah gitu, seperti itu dan seterusnya. Itu mereka artikan secara harfiah, tidak sah Islamnya seseorang kalau belum berjamaah, tidak sah jamaah seseorang kalau belum berbaiat. Kemudian mereka dibalik itu hadis itu, kalau nggak baiat berarti nggak berjamaah, kalau nggak berjamaah berarti nggak Islam. Ya itu salah satulah contoh kecilnya seperti itu. Kira-kira begitu Mas Sigit. Iya, menarik ya. Jadi mungkin pada awalnya dulu ketika beliau pulang dari dari Mekah Madinah itu mungkin secara pemikiran itu masih bagus, masih benar gitu. Tapi kemudian pada saat
beliau bergaul atau berinteraksi dengan wali al-fatah, kemungkinan ada semacam pengaruh yang tidak baik sehingga mempengaruhi ajaran-ajaran yang kemudian disebarkan kepada pengikut-pengikutnya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, kalau Yang menurut saya sih begitu, saya pribadi ya. Mohon maaf kalau ada terjadi kekeliruan. dengan Pak Nur Hasan ini. Tapi kemudian kalau kita lihat di praktek beragama selama ini, kira-kira ada nggak, Bang, jejak-jejak tradisi atau jejak-jejak pemikiran, jejak-jejak praktis dari apa yang beliau pelajari sebelumnya itu dalam praktek keagamaan Islam Jamaah saat ini, di luar mungkin doktrin-doktrin, Putus-putus Mas, sorry. di luar doktrin-doktrin yang seperti itu. Putus-putus. sorry. Nah, Gimana, masih bisa didengar? Udah dengar belum? ya, coba diulang lagi Mas, tadi kayaknya unstable itunya Baik, network saya. baik. Jadi